Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Sistem Komunikasi Satelit yang bertema tentang satelit Inasat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2, dimulai dari saya Putra Delia Maharani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Krisna Citratama dari Prodi Diploma 4 Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-26 Charlie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Yose Edward Siombing dari Kors 26 Charlie dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Farhan Akbar Kusuma dari Prodi Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-26 Charlie. Untuk pembahasan pertama, yaitu tentang satelit itu apa sih, akan disampaikan oleh saya. Jadi kalian sudah tahu belum satelit itu apa? Jadi, satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan satelit buatan. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang ditempatkan di angkasa dengan tujuan telekomunikasi untuk aplikasi bergerak seperti komunikasi ke kapal laut dan pesawat terbang, di mana aplikasi teknologi lain seperti kabel tidak praktis atau tidak mungkin. Tujuannya adalah untuk menerima dan memancarkan sinyal ke suatu daerah yang dituju dan sebagai media penghubung. Contohnya, saat kita menelpon menggunakan HP, maka satelit berfungsi sebagai media penghubung pada komunikasi. Bagaimana cara kerja satelit komunikasi? Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit, sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater di langit. Umumnya, komunikasi satelit menggunakan banyak transponder. Inasat 1 adalah non-hexagonal satelit yang didesain dan dibuat sendiri oleh Indonesia. Untuk pertama kalinya, Inasat 1 merupakan satelit dengan misi eksperimental teknologi buatan 8. Selain itu, Inasat 1 adalah satelit nano alias satelit yang menggunakan komponen elektronik berukuran kecil dengan berat sekitar 10-15 kg. Satelit itu dirancang dengan misi untuk mengumpulkan data yang berhubungan erat dengan data lingkungan, yaitu berupa fisik magnet, didefinisikan sebagai muatan ilmiah, maupun housekeeping yang digunakan untuk mempelajari dinamika gerak serta penampilan sistem satelit. Dari segi dinamika gerak akan diketahui melalui pemasangan sensor gyroret 3 sumbu, sehingga dalam perjalanannya akan diketahui bagaimana perilaku geraknya. Penelitian dinamika gerak ini menjadi hal yang menarik untuk satelit-satelit ukuran nano yang terbang dengan ketinggian antara 600-800 km. Skenario operasinya itu satelit yang lama pengembangannya sekitar 10 bulan sejak Februari hingga November 2003. Mempunyai 2 skenario operasi. Pertama, satelit akan mengirimkan datanya ketika berada di atas Indonesia. Pengaturan skenario itu dilakukan secara otomatis melalui program onboard komputer atau OBC berdasarkan data bujur dan lintang yang dihitung dan diprediksi secara otomatis oleh OBC atau flight processor dari satelit. Kestabilan gerak dari satelit ini didefinisikan sebagai stabilitas pasif dengan berbasis pada pengendalian model gravity gradient. Dengan batasan ini dibuat skenario gerak dengan mempengaruhi mode gerak sistem diambil di sistem dumbbell serta mengusahakan center of gravity berada pada tengah posisi vertikal dari bentuk satelit. Dengan asumsi peluncur PSLV dengan segala konsekuensi sistem separasinya diprediksi tidak terjadi gerak spin. Inasat 1 merupakan proyek yang menghabiskan biaya 725 juta rupiah.
Satelit yang digunakan saluran komunikasi VCHF atau UHF ini diperkirakan sanggup mengorbit selama 6 hingga 12 bulan. Pada perancangan struktur Inasat 1, dalam alur perancangan tersebut, persyaratan roket dan misi satelit termasuk ke dalam konfigurasi struktur. Persyaratan roket berupa dimensi, bobot maksimum yang diizinkan, pusat massa satelit, dan frekuensi natural satelit. Dan pada misi satelit adalah untuk apa keperluan satelit ini dibuat, sehingga nantinya struktur satelit harus mampu mendukung misi dari satelit tersebut. Dalam hal ini, misi dari satelit Inasat 1 yaitu adalah misi ilmiah. Semua subsistem satelit harus mampu ditampung oleh struktur dengan persyaratan tertentu. Misalnya dari posisi antena satelit, baterai yang digunakan, komputer, dan juga sebagainya. Dan dari persyaratan tersebutlah dibuat model struktur yang akan dianalisa. Analisa yang dilakukan untuk perancangan satelit ini yaitu dilakukan analisa dinamik, statik, dan juga termal. Jika hasil analisa telah memenuhi syarat, maka akan dibuat cetak biru atau biasa kita sebut sebagai blueprint. Blueprint dari struktur satelit yang selanjutnya nanti akan dilakukan proses manufaktur. Kriteria umum yang digunakan melalui pertimbangan untuk memilih material sebagai bahan struktur satelit Inasat 1 adalah yang pertama itu ada stiffness to mass ratio. Merupakan ukuran kekakuan dan kekuatan terhadap massa. Ini sangat penting dalam pemilihan material, maka ini diberi bobot senilai 40%. Adapun yang kedua itu manufacturing time, sifat yang berhubungan dengan lama waktu yang diperlukan untuk mengubah suatu raw material menjadi suatu bentuk yang diinginkan. Bobot ini diberi senilai 15%. Dan yang ketiga ada uniformity atau kerataan permukaan. Ini juga sangat penting karena suatu material yang permukaannya itu tidak rata akan menjadikan instrumen yang menempel pada permukaan itu cepat rusak. Oleh karena itu, uniformity ini diberi bobot senilai 25%. Dan ada daya tahan atau durability. Ini diberi bobot senilai 20%. Seperti yang kita ketahui bahwa instrumen elektronik akan ditempelkan pada permukaan material struktur, sehingga kerataan ini lebih penting dari daya tahan atau durability. Dalam model struktur, pertimbangan utama dalam pembentukan model adalah jumlah solar cell yang harus bisa ditampung oleh struktur. Jumlah pada solar cell inilah yang akan menentukan daya maksimum yang akan digunakan oleh semua subsistem. Terdapat perbandingan model-model struktur, dan model yang dipilih adalah heksagonal, yang memiliki luas yang cukup untuk menampung jumlah solar cell dan juga stabil terlihat dari geometrinya dan juga mudah untuk dimanufaktur. Untuk tahap selanjutnya yaitu proses manufaktur. Proses manufaktur adalah proses untuk mengubah bahan baku atau material menjadi suatu bentuk yang sesuai dengan keinginan dengan pertimbangan berbagai aspek. Antara lain adalah kebutuhan, teknologi, dan ekonomi. Proses manufaktur untuk sebuah struktur satelit, aspek ekonomi dikesampingkan karena faktor jumlah yang terbatas dan mengutamakan keamanan karena sekali diluncurkan tidak bisa diperbaiki lagi. Untuk mempermudah manufaktur, struktur satelit ini harus dipisahkan sesuai dengan fungsinya. Yang pertama adalah kelompok struktur primer, yang merupakan tulang punggung struktur satelit. Sedangkan yang kedua adalah struktur sekunder, yang terdiri dari box yang menampung rangkaian elektronik atau instrumen lain, misalnya sensor dan aktuator. Struktur tersier belum perlu dibicarakan mengingat tulisan ini membahas konsep rancangan. Struktur tersier berupa konektor-konektor dan pengkabelan subsistem. Hampir semua bagian struktur Inasat 1 terbuat dari logam dan didominasi oleh logam aluminium. Pada umumnya, pengolahan logam terdiri dari proses machining, chemical milling,
sheet metal forming, casting, forging, dan extruding. Dari komponen atau bagian-bagian struktur dapat dikelompokkan berdasarkan posisi pendukung struktur, yaitu struktur utama atau primer, dan struktur sekunder dan struktur tersier. Ulrich 2000. Integrasi sistem Inasat 1 diuraikan menjadi subsistem. Subsistem diuraikan menjadi komponen. Komponen menjadi part. Oleh karena itu, integrasi diawali dari penggabungan beberapa part menjadi komponen. Beberapa komponen digabungkan menjadi subsistem dan terakhir subsistem menjadi sistem satelit. Proses integrasi akan dipandu dengan petunjuk integrasi sehingga dapat dilakukan oleh teknisi siapapun teknisinya. Untuk memudahkan pembuatan pekerjaan perlu dibuat peta operasi yang sangat berguna dalam melakukan pekerjaan integrasi. Peta operasi menggambarkan aliran proses dari berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan secara logis hingga menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki. Berikutnya, uji getar. Setelah selesai di assembly atau dirakit, struktur perlu diuji getar dengan standar uji yang ditentukan oleh peluncurnya. Struktur harus mampu bertahan pada hentakan atau shock 20G pada frekuensi 100 Hz hingga 1000G satuan gravitasi. Pada frekuensi di atas 1000 Hz untuk semua sumbu. Pada getaran random, struktur harus mampu bertahan pada 6,7 G root mean square atau GRMS. Pada power spectral density PSD roket seperti India Space Research Organization ISRO 2004. PSD roket PCLV untuk meluncurkan Inasat 1 diperlihatkan menunjukkan tingkat uji getar random. Struktur Inasat 1 berfungsi untuk mengikat dan melindungi muatan-muatan yang dibawanya. Struktur Inasat telah dirancang dengan alur perancangan yang diawali dari misi dan persyaratan roket. Dari berbagai persyaratan, terutama jumlah solar cell, batasan dimensi dan bobot serta kestabilan pengendalian, maka diputuskan struktur Inasat 1 berbentuk segi 6 atau heksagonal. Struktur Inasat 1 juga telah dimanufaktur yang menghasilkan struktur yang mampu berfungsi sesuai dengan tujuannya. Proses manufaktur struktur Inasat 1 dilakukan dengan berbagai mesin seperti CNC, milling, tap, dan drilling. Sedangkan proses integrasi dilakukan dari penyambungan komponen-komponen hingga menjadi bentuk struktur Inasat 1. Struktur ini juga disimulasi menggunakan software Nasran dan diuji getar dengan menghasilkan frekuensi natural yang memenuhi syarat peluncurannya, yaitu frekuensi naturalnya lebih besar dibanding 45 Hz pada sumbu X dan Y serta lebih besar 90 Hz pada sumbu Z. Pelajaran terpenting dari proses manufaktur struktur Inasat 1 adalah pengalaman lapangan dan mengetahui mitra kerja yang memiliki fasilitas permesinan dan pengujian di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh Lapan. Pelajaran berikutnya adalah proses yang harus diikuti secara terurut untuk dijadikan SOP perancangan, pembuatan, dan pengujian struktur satelit. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.